Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fadli dari kelas manajemen Yusuf A dengan nomor induk mahasiswa 20401063. Saya di sini akan mempresentasikan tugas manajemen Yusuf dengan judul Prinsip Dasar Penghitungan dan Pembayaran Zakat. Sebelum masuki materi, kita pelajari dulu apa itu zakat. Zakat menurut bahasa atau lugat adalah tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Lalu, apa itu zakat mal atau harta? Pengertian harta, menurut bahasa atau lugat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazim. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, pertanian, uang, emas, perak, dan sebagainya. Lalu, apa saja syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati? Yang pertama, milik penuh atau al-milku tam, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Yang kedua, berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, cukup nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara, sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Lalu yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok atau al-hajatul asliyah, yaitu kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Lalu, yang kelima, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama atau dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Lalu yang terakhir, berlalu 1 tahun atau al-haul. Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Lalu, apa saja prinsip-prinsip dasar perhitungan dan pembayaran zakat? Yang pertama, prinsip tahunan atau annual atau al-haul. Dalam pemikiran Islam, tahun Qamariyah atau hijrah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, maka haul merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Haul merupakan syarat wajib zakat pada barang selain tambang, harta karun, dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini. Standar tahun yang dipakai dalam pembayaran zakat bagaimana dalam ajaran Islam lainnya adalah tahun Hijriah. Masalahnya, saat ini kalender yang umum dipakai di Indonesia adalah kalender Masehi. Jika pembayaran zakat perusahaan berpatokan dengan kalender Masehi, membayar zakat setiap tahun Masehi dalam setiap tahun ada sekitar 11 hari tidak terbayar zakatnya. Jika dalam setahun Qamariyah volume zakat yang harus dibayar adalah 2,5%, maka jika berpatokan pada tahun Masehi, volume zakatnya ditambah. Volume zakatnya menjadi 2,5% ditambah 11/354 dikali 2,5%, sehingga volumenya menjadi 2,57%. Lalu yang kedua, prinsip laba bersih atau net income. Artinya, harta objek zakat adalah harta atau penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya, hutang atau konsumsi pokok dan keluarganya. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk zakat, maka lihatlah apa yang kamu miliki, baik berupa uang atau barang.
dagangan, dan nilailah dengan nilai uang. Jika kamu mempunyai hutang, maka hitunglah, kemudian bayarkanlah hutangmu. Kemudian kamu bayarkan sisanya untuk zakat. Hal ini berarti utang-utang yang ada harus dilunasi sebelum menggunakan sumber zakat. Lalu yang ketiga, prinsip monetary unit. Pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf, baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabung menjadi satu, kemudian dikurangi dengan utang atau dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut. Konsep ini juga diterapkan untuk setiap letak aset yang berjauhan terpisah oleh provinsi, daerah, dan lain sebagainya selama terjadi perbedaan nilai aset di pasar masing-masing daerah, baik aset sejenis maupun tidak sejenis. Cara menilai aset ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Al-Qayyim, nilai barang dagangan disesuaikan dengan nilai yang ada di negara di mana barang tersebut berada. Dengan demikian, walaupun barang tersebut diekspor ke negara lain hingga lewat masa haul, maka nilainya dihitung dengan nilai yang ada di negara tersebut. Kemudian semuanya disatukan dalam penilaian walaupun nilai yang dianggap adalah yang ada pada negara tersebut, dan digabungkan di antara satu barang dagangan dengan yang lain dalam penilaiannya walaupun jenisnya berbeda. Lalu prinsip yang keempat, yaitu prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Jabir bin Zaid berpendapat dalam kasus barang yang diperdagangkan, nilailah dengan harga yang ada pada saat tiba masa haul dalam zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya. Perbedaan prinsip ini dengan prinsip sebelumnya bahwa monetary unit adalah menghitung nilai barang berdasar lokasi pada waktu yang sama, namun lokasi berbeda bisa berpengaruh pada harga suatu barang. Karena itu, prinsip monetary unit menekankan penghitungan harga aset perdagangan mengikuti harga lokasi atau daerah di mana barang itu berada. Sedangkan prinsip penentuan nilai dengan harga pasar menekankan perhitungan nilai barang mengikuti harga pasar saat ini. Lalu prinsip yang kelima, yaitu prinsip entitas. Pemberlakuan prinsip entitas ini dalam pengelolaan zakat berarti perusahaan seperti firma, PT, dan lain sebagainya dalam hukum zakat kedudukannya sama dengan individu. Dalam arti, jika harta kekayaan perusahaan telah memenuhi syarat wajib zakat, maka perusahaan wajib mengeluarkan zakat hartanya sebagaimana individu. Tidak boleh pembayaran zakatnya diserahkan kepada individu pemegang saham perusahaan, karena harta kekayaan perusahaan dipisahkan dengan harta kekayaan individu yang memiliki perusahaan tersebut. Dalam hasanah fikih klasik dijelaskan bahwa jika ada dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai binatang ternak yang sama jenisnya, kemudian untuk efisiensi mereka menyatukan binatang ternak itu dalam satu pengelolaan, satu tempat penggembalaan, satu kandang, dan seterusnya, maka dihukumi sebagai khita, yaitu penghitungan zakatnya harus jadi satu, tidak boleh dikembalikan ke masing-masing. Selanjutnya, prinsip yang keenam, prinsip tidak ada kewajiban ganda dalam pembayaran zakat. Dalam fikih, zakat dikenal kaidah tidak ada kewajiban ganda dalam pelaksanaan zakat. Dasar dari prinsip ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari Fatimah bin Husain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pembayaran dua kali dalam zakat. Pemahaman kaidah ini berarti yang pertama, seorang muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dua kali dalam satu kali haul dalam objek zakat yang sama. Yang kedua, harta yang sama tidak dizakati dua kali dalam satu haul walaupun oleh orang yang berbeda. Lalu prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kemudahan dalam pelaksanaan zakat. Prinsip kemudahan atau tasyir sangat jelas dalam Islam. Setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan atau al-masyaqqah tajib al-tasyir. Meskipun mudah dan disediakan banyak kemudahan, namun kemudahan itu bukan sesuatu yang gratis atau free of charge. Kemudahan itu menuntut persyaratan dan kondisi-kondisi sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa kemudahan yang dibolehkan oleh syariat ketika muzaki mengalami kesulitan dalam menghitung dan membayar zakat. Kemudahan itu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya muzaki harus membayar zakat dengan jenis harta si muzaki yang dizakati, namun dibolehkan mengganti dengan uang
seharga nominal zakat. Yang kedua, pada dasarnya zakat harus dibagikan di mana zakat itu diambil. Akan tetapi, sebagian ahli fikih membolehkan pemindahan pembagian zakat tersebut ke daerah atau negara lain dengan syarat-syarat tertentu untuk memudahkan dan merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Lalu yang ketiga, dibolehkan untuk mengakhirkan zakat pada waktunya atau mempercepat pembayarannya sebelum waktunya dengan keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak. Lalu yang keempat, dibolehkan untuk menentukan jumlah atau volume zakat mal menurut perkiraan saja apabila keadaan sulit untuk menentukan secara pasti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.